الطنطاوي، عثمان عبد الجليل ششة، محمد سنبل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Davina Zulsina Payugi. Di sini saya akan lebih tepatnya membacakan tentang sejarah-sejarah kejayaan Islam. Yang pertama merupakan periodisasi sejarah Islam. Ya, berdasarkan pendapat Harun Nasution, sejarah Islam dibagi menjadi 3 periodisasi. Pertama, periode klasik. Yang kedua merupakan periode pertengahan. Dan terakhir adalah periode modern. Yang pertama merupakan periode klasik. Periode klasik dibagi menjadi 2 fase, yaitu yang pertama ekspansi dan integrasi 650 sampai 1000 Masehi, Yang B, fase disintegrasi mulai dari tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Yang kedua merupakan periode pertengahan. Periode pertengahan dibagi menjadi dalam 2 fase, yaitu sebagai berikut. Fase kemunduran, yaitu pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Yang kedua merupakan fase munculnya ketiga kerajaan besar 1500 sampai 1800 Masehi. Peradaban Islam kembali bangkit sekitar tahun 1500 sampai 1800 Masehi dengan berdirinya 3 kerajaan besar, yaitu Turki, Safawi Persia, Mongol di India. Selanjutnya adalah periode modern. Periode modern merupakan periode dapat dibilang dengan berakhirnya ekspedisi Napoleon di Mesir pada tahun 1789 sampai 1801. Selanjutnya adalah kemajuan umat Islam. Masa kejayaan Islam berlangsung pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Pada masa itu, Daulah Abbasiyah memprioritasasikan pengembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan umat Islam pada masa itu didorong oleh faktor internal dan eksternal. Yang pertama merupakan faktor eksternal. Di dalam faktor internal terdapat kegiatan mendorong kemajuan umat Islam. Di antaranya adalah umat Islam selalu konsisten dan istiqomah pada ajaran Islam. Yang kedua, ajaran Islam sendiri mendorong untuk umatnya maju. Yang ketiga, Islam adalah rahmat seluruh alam. Yang kedua merupakan faktor eksternal. Di faktor eksternal juga terdapat faktor-faktor eksternal yang mendorong kemajuan umat Islam. Yang pertama bisa saya sebutkan terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Ya, pada masa ini muncullah tokoh-tokoh yang memiliki semangat berjihad dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan sebagai berikut. Ilmu filsafat merupakan ilmu yang mengalami perkembangan pada masa Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Ilmu filsafat yang terkenal pada masa ini adalah sebagai berikut: A. Al-Kindi, B. Al-Farabi, C. Ibnu Sina, D. Al-Ghazali, E. Ibnu Rushd. Yang kedua merupakan bidang kedokteran. Ilmu kedokteran mulai berkembang pada masa Daulah Umayyah dan mencapai puncaknya pada akhir masa Abbasiyah. Dokter dan ilmuwan kedokteran yang lahir pada masa ini sebagai berikut. Yang pertama adalah Jabir bin Hayyan, yang B. Tabib bin Qura, C. Ar-Razi atau Ar-Razes. Yang ketiga merupakan bidang matematika. Ilmuwan dalam bidang matematika yang lahir pada masa ini sebagai berikut: Umar Al-Faruhan sebagai insinyur yang menjadi arsitek membangun kota Baghdad, B. Al-Khwarizmi yang mengarang kitab Algebra atau bisa disebut Al-Jabar dan penemu angka 0. Yang terakhir merupakan ilmu hadis. Di dalam ilmu hadis dikenal adanya Kutubus Sittah, yang artinya 6 kitab Indo hadis dalam Islam. Tokoh penyusun ke-6 kitab-kitab tersebut sebagai berikut: A. Imam Bukhari, B. Imam Muslim, C. Ibnu Majah, dan D. Abu Dawud. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Pada masa kejayaan Islam juga terdapat tokoh-tokoh ilmuwan dan cendekiawan muslim yang mendorong perkembangan ilmu pengetahuan saat itu. Yang pertama merupakan tokoh filsafat, yaitu Ibnu Rushd. Ibnu Rushd merupakan
salah satu tokoh pada masa kejayaan Islam. Lutz berpendapat antara filsafat dan agama Islam tidak bertentangan, bahkan Islam menganjurkan para penduduknya untuk mempelajari ilmu filsafat. Yang kedua adalah Al-Ghazali. Al-Ghazali merupakan ilmuwan yang lebih berpacu pada ilmu hadis. Al-Ghazali memiliki keahlian di berbagai bidang ilmu, baik filsafat, ilmu kalam, fikih, tasawuf. Maka ia mendapat gelar Hujjatul Islam, bukti atau bisa disebut dengan bukti kebenaran Islam. Yang ketiga merupakan Al-Kindi. Al-Kindi juga seorang ilmuwan juga yang menyimpulkan karya-karya filsafat Helenisme. Al-Kindi juga dikenal sebagai pemikir muslim pertama yang menyelaraskan filsafat dan agama. Al-Kindi dan merupakan bagian dari kebudayaan Islam. Karya-karya Al-Kindi dapat dikelompokkan dalam bidang filsafat, logika, ilmu hitung, musik, astronomi, geometri, medis, astrologi, psikologi, politik, dan meteorologi. Cukup banyak karya-karya yang ilmu-ilmu yang terdapat pada seorang ilmuwan yang bernama Al-Kindi. Yang keempat merupakan Al-Farabi. Al-Farabi menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan, antara lain logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Yang terakhir merupakan Ibnu Sina. Ibnu Sina atau bisa disebut sebagai seorang filsuf, ilmuwan, dan juga dokter kelahiran Persia. Sejak kecil Ibnu Sina mempelajari Al-Quran dan ilmu-ilmu kedokteran. Dia dianggap banyak orang sebagai bapak kedokteran. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.